Jadi kita ini layak nggak sih dikasih 1 miliar? Kalau layak pasti dikasih. Berarti kalau belum dikasih, berarti kita belum layak. Bisa jadi ego, bisa jadi sombong, bisa jadi nanti kalau dapat saya buktikan ke mantan atasan saya dulu, atau ke mertua saya, atau kemana. Banyak niat-niat jelek yang memancar, sehingga apa? Dia sang sumber rezeki maha tahu dan maha menyelidiki hati nurani. Gitu loh. Happy hockey! Makin happy! Makin hockey! Afi, gimana cara membereskan emosi negatif yang mengendap di dalam bawah sadar dengan harapan agar bisa memaafkan segala kesalahan di masa lalu dan menjalani kehidupan dengan bahagia? Ya, emosi negatif yang mengendap di bawah sadar, cara memaafkannya juga memaafkan di bawah sadar. Gitu. Jadi bukan di pikiran sadar. Jadi misalkan gini, lukanya di bawah sadar, memaafkannya di level sadar, itu tidak akan mengubah yang di bawah sadar. Gitu. Jadi bagaimana caranya membereskan emosi negatif di bawah sadar? Salah satu cara adalah masuk ke bawah sadar. Makanya kemarin di kelas offline kan saya masuk ke bawah sadar teman-teman gitu loh. Untuk apa? Untuk saya bantu bereskan. Supaya apa? Memaafkannya di level yang bawah sadar ini. Kalau memaafkannya hanya di pikiran sadar yang 12% itu, tidak akan mengubah yang 88%. Makanya, sorry, ada istilah masuk ke bawah sadar, atau terapi itu kan fungsinya untuk membereskan yang di bawah sadar gitu. Indera apa saja dalam membayangkan rumah tadi? Indera itu ada 5, panca indera ya, bukan indera keenam ya. Mau tambahin indera keenam juga nggak apa-apa lah ya. Panca indera, kalau teman-teman kelupaan, googling aja. Googling ada panca indera itu apa saja. Penglihatan, pendengaran, ini pelajaran SD deh kayaknya, biologi SD ya. Pendengaran, penglihatan, pengecap, perasa, perasa sama pengecap sama peraba itu. Ya. Pokoknya nanti dicek aja di Google ya. Mau pakai indera keenam juga boleh. Ini ada yang bantu jawab juga Kak Ani ya. Penglihatan, pendengaran 2, terus kemudian peraba 3, terus kemudian penciuman 4, pengecap 5, betul ya. Betul sekali, sudah perfect 5, untuk boleh dicatat dari Kak Ani. Thank you sudah bantu jawab. Kak Restu, ketika sedang afirmasi terkadang pikiran itu selalu berpikir bagaimana caranya, jalannya seperti apa, apakah ini hal yang normal? Nah, berarti bukan afirmasi ya, tapi itu merencanakan sesuatu. Kalau afirmasi itu fokusnya pada hasil, bukan bagaimana caranya. Afirmasi itu hanya fokus menarik hasil, bukan menarik cara. Ya, cara itu bisa saja berbagai macam cara. Contoh nih, menarik uang 1 miliar. Caranya nanti bisa banyak, bisa jadi caranya cuma satu. Kalau terpikir bagaimana caranya, bahayanya adalah belum tentu loh maunya Tuhan pakai cara itu. Atau bisa jadi Tuhan maunya dengan 10 macam cara, bukan satu macam cara gitu. Jadi saat afirmasi, abaikan pertanyaan yang muncul bagaimana caranya. Fokus hanya merasakan eh, apa yang ingin didapatkan seolah-olah sudah mendapatkan. Bagaimana cara melayakkan diberi rezeki yang banyak? Itu saya pernah bahas dengan Jiroso juga. Jadi gini, ibaratnya hubungan rasa layak itu antara anak dengan bapak. Ya, melayakkan diri gimana ya? Harusnya sih clear ya. Tuhan sebagai pemberi rezeki, Anda sebagai penerima. Dan yang minta itu kan banyak orang. Contoh gini deh, ada orang mengajukan proposal. Saya biasanya kalau orang belum dapat 1 miliar, saya tanya, emang kalau dapat 1 miliar kamu mau pakai apa? Saya buat bayar utang, buat beli rumah atau beli mobil atau bla bla bla. Oh ya pantas kamu belum dapat 1 miliar. Karena di luar sana ada yang mengajukan proposal 1 miliar, tapi sebagian akan dipakai untuk kebermanfaatan. Kira-kira proposal mana yang di ACC duluan? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah bahas di podcast saya terakhir dengan Ngaji Roso terkait dengan wadah rezeki. Ketika Anda minta sebuah sub kepada
sang sumber rezeki ya, ibarat yang minta sup. Wadah yang Anda pakai apa? Gitu loh. Apakah pispot? Apakah ember cat bangunan, ember bangunan yang ada semennya, atau mangkok yang bersih, atau baskom yang bersih? Mana yang berpotensi diberikan sup? Yang minta pakai pispot kah? Nah, wadah itu adalah diri kita. Melayakkan diri artinya apa? Wadahnya bersih. Bersih artinya apa? Tidak ada dendam, amarah, kepahitan, niat jelek, vibrasi force, hal-hal negatif di dalam diri. Sehingga apa? Layak. Contoh lagi, saya punya anak laki-laki usia 10 tahun. Misal saat ini dia minta motor sport, walaupun saya bisa membelikan cash, saya tidak akan belikan. Kenapa? Dari usianya belum layak. Terus kemudian, seandainya usianya sudah 17 tahun, sudah punya SIM, tapi attitude-nya misalkan nggak baik, apakah saya akan kasih juga? Enggak. Bisa jadi malah mendatangkan malapetaka kalau saya belikan, walaupun saya mampu. Nah, saya ini diibaratkan sebagai sang pemberi rezeki, anak tadi adalah sebagai diri kita yang minta rezeki itu. Jadi kita ini layak nggak sih dikasih 1 miliar? Kalau layak pasti dikasih. Berarti kalau belum dikasih, berarti kita belum layak. Bisa jadi ego, bisa jadi sombong, bisa jadi nanti kalau dapat saya buktikan ke mantan atasan saya dulu, atau ke mertua saya, atau kemana. Banyak niat-niat jelek yang memancar, sehingga apa? Dia sang sumber rezeki maha tahu dan maha menyelidiki hati nurani. Gitu loh. Ya, kalau Anda layak diamani lebih, pasti diberi lebih. Gitu. Jadi cara melayakkan diri, bebaskan diri Anda dari hal negatif, vibrasi force, dendam, amarah, kepahitan, attitude tidak baik, bebaskan dari itu. Yang rezeki sebenarnya ya, karena ada rezeki yang bukan sebenarnya, yang kayak korupsi, kayak apa tuh nggak perlu lah, begitu-begituan ya. Oke, dua pertanyaan lagi sebelum saya ke Kak Marta. Bimo, saya tanya, saya kan menulis kriteria jodoh seperti apa yang saya impikan. Di waktu mustajab saya doakan ketika di momen tertentu ada rasa senang. Seperti ya, aku tidak sabar bertemu dengannya. Ini kemana atau bukan? Kalau kemana atau bukan tuh vibrasinya ya, bukan peristiwanya. Nah, saat itu terlalu mengharap nggak? Kalau terlalu berharap berarti itu kemelekatan. Gitu. Tapi kalau dilepaskan, Tuhan saya terima kapan di waktu terbaik menurutmu. Itu berarti bukan kemelekatan. Kemelekatan itu terlalu ngoyo, terlalu ngarep, terlalu berharap. Ya. Itu kemelekatan. Kemudian kalau jodoh dipastikan kriterianya kalau memang narik jodoh ya sangat detail. Satu, jenis kelamin harus ditulis. Jangan sampai enggak gitu ya. Kemudian yang kedua, status ya. Single yang belum menikah ya. Karena pernah ada yang menarik single dapatnya single parent. Hati-hati gitu. Usia dan sebagainya pokoknya harus detail ya. Kalau jodoh harus detail. Kemudian yang terpenting dari menarik jodoh adalah law of assumption. Jadi Kak Mia bisa memancarkan diri. Anda itu self-talk ya, ngomong dengan diri bahwa kriteria istri idaman seorang pria apa sih? Misalkan saya adalah wanita yang sabar, saya yang ramah, saya lemah lembut, saya wanita yang mampu menjadi tempat istirahat bagi suami saya. Kemudian saya wanita yang setia, saya wanita yang eh, baik, yang bertanggung jawab terhadap suami dan anak. Jadi itu dikatakan terus-menerus sehingga ketika ketemu dengan pria itu terpancar, wah ini calon ibu yang baik buat anak-anakku. Dan saya memakai teknik ini untuk kepentingan bisnis. Jadi law of assumption itu saya pakai ketika untuk ketemu dengan partner bisnis bahwa apa namanya, saya tuh orangnya baik, saya orangnya jujur, saya amanah, saya tanggung jawab, saya bisa diandalkan, saya cerdas, saya brilian, saya uh, pebisnis yang hebat, itu saya pancarkan sehingga ketika melihat orang melihat saya, satu karakternya ketika kita ulang-ulang kita akan menjadi seperti yang kita ucapkan. Yang pertama, yang kedua, ketika dilihat orang itu, wah ini orang tanggung jawab, ini orang amanah, ini orang jujur, ini partner bisnis yang cocok. Makanya di 2024 ini di awal Januari saya banyak ada beberapa perusahaan yang saya minta untuk saya tuh masuk ke sana gitu dengan imbalan profit sharing, ada jabatan dan lain sebagainya. Karena apa yang kita pancarkan keluar tuh ditangkap semesta, ditangkap orang lain.
Gitu. Makanya salah satu podcast saya dengan Mbak Raya itu yang jilid 2 saya tidak terekam ya. Yang jilid pertama yang waktu itu Mbak Raya nangis itu di akhir sesi sebenarnya perubahan auranya sudah bagus banget. Ketika dia waktu itu merasa bahwa setiap laki-laki kayaknya sama, setiap laki-laki itu sama. Mereka hanya memanfaatkan tubuh saya dan lain sebagainya karena status dia yang single parent. Teman-teman bisa cek nanti podcast saya dengan Mbak Raya. Nah itu akhirnya apa? Ketemu pria yang begitu-begitu saja. Bahkan dalam tanda kutip, mohon maaf, wajahnya pun nafsuin gitu. Karena apa? Pancaran dari dia memang begitu. Ketika pancarannya diubah, maka berubah. Kabar terakhir katanya sudah mau merit. Nggak tahu kalau sudah merit ya. Kemarin kabar dari terakhir dari Mas Indra sudah mau merit Mas gitu, di bulan kemarin ya. Kalau sekarang nggak tahu. Nah, jadi buat yang pengen jodoh, law of assumption-nya dipancarkan. Diri Anda itu pancarkan bahwa Anda adalah orang yang tepat, istri yang tepat itu. Oke, satu lagi sebelum Kak Marta ya, izin bertanya Om, jantung yang sering berdetak lebih cepat, apakah itu antidepresi masih belum power atau tidak ada pengaruhnya? Tergantung sih ya, itu harus dicek secara medis ada gangguan tidak, jika tidak ada, pemicunya coba, pintu keluarnya dan di pintu masuknya. Ketika tiba-tiba berdetak cepat saat ada kecemasan, berarti pemicunya adalah vibrasi. Misalkan kekhawatiran, tiba-tiba jantung langsung duduk. Ada ketakutan, tiba-tiba dedik-dedik, berarti karena vibrasi. Gitu. Tapi kalau sudah tenang, damai, jantungnya masih berdenyut cepat, nah cek secara medisnya.